Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, berjumpa lagi dengan saya, Sunariah SPDI, Guru SDN 010 Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema Bulan Ramadan yang Indah, yang mana dalam materi ini diharapkan siswa mampu mengetahui dan memahami ketentuan puasa Ramadan, mengetahui amalan pada bulan Ramadan, dan mengimplementasikan hikmah puasa Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga dari 5 rukun Islam yang ada. Pernah terbayang nggak sih mengapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa? Pertanyaan itu akan terjawab sesaat lagi. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah melakukan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua larangannya. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, yang artinya menahan, yaitu menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan dan minum, nafsu, dan menahan berbicara dengan yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa secara istilah berarti menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, maka puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Ketentuan puasa yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Puasa hanya wajib jika dilakukan oleh orang Islam. Syarat wajib puasa yang kedua yaitu balik atau seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Lalu, bagaimana dengan anak-anak? Ya, anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan untuk berpuasa. Walaupun demikian, orang tua dianjurkan untuk mengajari mereka agar mereka kelak bisa berpuasa di bulan Ramadan kemudian. Syarat wajib puasa yang ketiga yaitu berakal sehat, artinya tidak gila. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang gila atau orang yang hilang akalnya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan syarat wajib puasa yang keempat yaitu mampu atau kuat berpuasa secara fisik. Hal ini berarti orang yang lemah fisiknya tidak wajib berpuasa, misalnya lemah karena sudah tua ataupun karena sedang sakit. Begitu juga dengan wanita yang sedang mengandung, sehingga dikhawatirkan bayi yang ada di dalam kandungannya tidak memenuhi asupan gizi seimbang. Ketentuan puasa yang kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah apabila syarat ini telah ada pada diri seseorang, maka puasanya dianggap sah. Syarat sah puasa diantaranya yang pertama adalah suci dari haid atau nifas bagi wanita. Bagi wanita yang sedang haid atau nifas, tidaklah sah puasanya dan harus mengganti puasanya di hari yang lain. Syarat sah puasa yang kedua yaitu pada waktu yang diperbolehkan puasa. Puasa dilakukan pada hari-hari yang diperbolehkan berpuasa, sebab ada hari-hari tertentu di mana umat Islam dilarang untuk berpuasa, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Hari Tasyrik. Ketentuan puasa yang ketiga adalah rukun puasa. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka puasanya tidak sah. Rukun puasa ada 2. Pertama, niat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya adalah setelah matahari terbenam dan dianjurkan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ketentuan puasa yang keempat adalah hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan atau minum dengan sengaja. Kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, datang bulan atau menstruasi bagi wanita. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun cuma sebentar. Yang kelima, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Baiklah sahabat rumah belajar, yuk lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu amalan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia dan penuh berkah. Nilai pahala satu kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan minimal sebanyak 10 kali kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Coba perhatikan ketika mendekati hari raya, di mana orang tertarik berbelanja kebutuhan hari raya di mal dengan iming-iming diskon harga yang melimpah ruah.
Demikian juga halnya di bulan Ramadan. Allah memberikan diskon besar-besaran untuk setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bagaimana dengan Anda? Pilih diskon di mall atau pilih diskon di bulan Ramadan? Jika Anda memilih diskon di mall, maka pergilah ke mall. Dan jika Anda memilih diskon di bulan Ramadan, maka perbanyaklah amalan di bulan Ramadan. Mari perbanyak amalan di bulan Ramadan. Lalu, seperti apa saja sih amalan-amalan di bulan Ramadan itu? Pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunat yang dilaksanakan pada setiap malam bulan Ramadan setelah sholat Isya. Hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Bilangan rakaat sholat tarawih, para ulama berbeda pendapat. Ada yang 8 rakaat dan ada juga yang 20 rakaat. Meskipun demikian, keduanya bukanlah menjadi suatu hal yang harus diperdebatkan. Mau 8 rakaat ataupun 20 rakaat dipersilahkan. Amalan di bulan Ramadan yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain itu, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri-sendiri ataupun dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran, sedangkan yang lain menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan yang semestinya. Namun, bagaimana jika salah seorang membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya asik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut? Maka jawabannya adalah bahwa itu perbuatan yang tidak benar dan tidak patut untuk ditiru. Dan amalan di bulan Ramadan yang ketiga yaitu perbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Rumah Belajar, ada hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Hikmah yang dapat kita ambil sangatlah banyak sekali. Di antaranya, yang pertama yaitu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Hikmah yang kedua yaitu melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Hikmah yang ketiga yaitu menanamkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Bahkan, ada di antara mereka yang kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita haruslah mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan, agar mereka juga turut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Hikmah yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Dan hikmah yang kelima adalah melatih kesabaran untuk pengendalian diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar, sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah haruslah sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola, juga harus sabar berlatih. Ingin sukses masuk surga sekalipun, harus sabar mentaati perintah Allah. Baiklah sahabat Rumah Belajar, dari materi yang saya sampaikan, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut. Puasa Ramadan adalah perintah Allah sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan untuk meraih derajat tertinggi, yaitu takwa.
Ketiga, puasa memiliki ketentuan-ketentuan seperti syarat wajib, syarat sah, rukun, dan hal yang membatalkan puasa. Keempat, pada bulan Ramadan dianjurkan memperbanyak amal ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Puasa Ramadan mengandung banyak manfaat, diantaranya ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, serta melatih kesabaran. Baiklah sahabat rumah belajar, demikian pembahasan materi dari saya kali ini. Saya, Sunariah SPDI, mohon undur diri dari hadapan Anda. Dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa kunjungi rumah belajar ya. Belajar semakin asik karena belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.